Dear Kak Randy, apa kabar di Jepang? Kami di Desa Parompong alhamdulillah baik-baik saja. Kak, tadi malam aku bermimpi. Tragedi Lewi Gajah terjadi lagi. Kak Randy ingat kan? Di tahun 2005 yang lalu, terjadi ledakan di TPA Lewi Gajah yang memakan banyak korban akibat akumulasi gas metan dari dalam tumpukan sampah yang tidak terpilah. Dan padahal, tragedi itu semua disebabkan oleh pola konsumsi kita yang belum peduli untuk memilah dan mengolah sampah. Ini benar-benar mimpi buruk, Kak. Perasaanku jadi caruk-maruk. Namun, bila kamu berkunjung ke Desa Parompong sekarang, suasananya tidak seperti dulu lagi. Desa kami menjadi lebih mandiri dan lestari. Ternyata kita belum terlambat, Kak. Memilah dan mengolah sampah bukan hal yang berat. Sehingga material yang dulu terbuang sia-sia menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kuncinya ternyata ada pada semangat kolaborasi serta dukungan pemerintah di Jawa Barat. Oh ya, Kak Randy ingat kan bagaimana kami memulai Raw House? Halo, saya Cassandra atau bisa dipanggil Sasa. Saya co-founder dari Raw House dan kami memiliki inisiatif bernama Inovasi Mikro Arsitektur Hunian. Raw House sendiri merupakan perusahaan desain dan juga engineering dan konstruksi yang kita fokusnya ingin membuat rumah mikro yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mandiri dan juga lestari. Rumah atau papan itu kan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan Indonesia sendiri mengalami backlog perumahan hampir sekitar 7,3 juta perumahan selama setiap tahunnya di tahun 2020. Namun, kalau misalkan kita melihat aktivitas konstruksi untuk melakukan pembangunan rumah, aktivitas konstruksi itu memiliki dampak yang signifikan bagi lingkungan. Jadinya, Raw House itu ingin membuat rumah yang berkelanjutan, memperhatikan aspek-aspek lingkungan sehingga meminimalisir dampak bagi lingkungan. Kami memulai inisiatif Rumah Mikro Arsitektur Hunian yang disebut dengan Raw House ini di tahun 2018 dan berawal di Bandung, Jawa Barat. Sehingga banyak sekali unsur-unsur kebudayaan Sunda atau Jawa Barat yang menginspirasi Raw House. Nah, budaya Sunda sendiri memiliki cara pandang yang disebut silih asah, silih asih, dan silih asuh. Silih asah itu merupakan saling mencerdaskan, jadi saling memberikan wawasan antara satu sama lain. Silih asih sendiri bermakna tingkah laku yang memperlihatkan kasih sayang yang tulus. Sementara kalau silih asuh itu bermakna untuk saling membimbing, mengayomi atau menjaga supaya saling hidup secara harmonis agar sehat lahir dan batin. Raw House melalui konsep IMAH ini mencoba mengedepankan cara pandang dengan cara meningkatkan nilai ekologi, ekonomi, dan juga sosial dari pola konsumsi dan produksi sistem hunian di masa depan. Kami ingin menunjukkan bahwa rumah sebagai tempat berlindung juga merupakan tempat untuk mengharmonisasikan diri dengan pencipta, manusia, dan juga dengan lingkungannya. Dan Raw House mengambil konsep budaya Jawa Barat dan menerjemahkannya ke dalam bentuk yang lebih kontemporer, tangguh, berkelanjutan, dan mengoptimalkan kebermanfaatan. Nah, Raw House merepresentasikan tritangtu dari konsep arsitektur Sunda dengan pembagian zonasi atau wilayah bawah yang disebut dengan Buana Larang, bagian tengah atau badan yang disebut dengan Buana Panca Tengah, dan juga bagian kepala atau Buana Luhur. Sehingga Raw House dibuat lebih tinggi 50 cm dari permukaan tanah untuk mendapatkan kesan bangunan tidak langsung menapak bumi. Dan dengan atap tropis yang kami terjemahkan dari bentuk atap jolopong yang merupakan bentuk dasar dan tertua dari rumah adat di Jawa Barat secara modern. Karena kami percaya konsep dan nilai budaya yang dimiliki oleh Jawa Barat
tak lekang oleh zaman sehingga masih bertahan dan relevan dengan perkembangan secara global. Selain itu, Indonesia atau lebih tepatnya lagi wilayah Jawa Barat memiliki daerah yang sangat rawan bencana akan gempa bumi karena dilalui oleh deretan pegunungan yang aktif. Oleh karena itu juga Row House memperhatikan aspek-aspek tahan bencana atau ingin bisa menanggulangi jika terjadi bencana agar rumahnya itu bisa tahan dari gempa bumi. Karena pada dasarnya Row House adalah perusahaan berbasis riset, jadi kami memulai proses desain itu melalui riset terlebih dahulu. Kita studi dulu nih di mana lokasi yang akan dibangun Row House dan bagaimana posisinya, peletakannya dari segi kondisi tanah, dari kondisi geografisnya seperti apa, dari posisi cahaya matahari, lalu dari ada temperatur. Dari situ kita coba untuk analisis sehingga rumah ini dapat merespon lingkungan dan bisa nyaman untuk ditempati di kemudian harinya. Setelah itu kita proses desainnya sehingga bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan merespon iklim dari lingkungan setempat. Dari orientasi bangunan kita coba sesuaikan dengan iklim setempat dan juga dari kondisi tanahnya. Setelah melalui proses desain, lalu kami mulai untuk memproduksi material bangunannya dan juga komponen-komponen bangunannya. Nah, material yang kami gunakan merupakan dari material bahan daur ulang atau ya bahan-bahan yang belum dimanfaatkan, karena kami percaya tidak ada yang namanya sampah, hanya ada material yang belum terrevitalisasi atau termanfaatkan dengan baik. Selain itu, dari komponen-komponen bangunan yang kami produksi di workshop atau dengan metode prefabrikasi, ini dapat mengurangi sampah yang berakhir di lokasi pembangunan. Nah, karena komponen atau material-material bangunan tersebut dibuat secara prefabrikasi, sehingga komponen yang dibawa ke lapangan itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadinya bisa mengurangi dari sampah konstruksi yang dihasilkan di lapangan dan juga yang berakhir ke TPA. Selain itu, metode prefabrikasi ini juga mempercepat konstruksi di lapangan atau di site. Jadinya row house ini bisa dibuat dalam waktu yang sangat cepat. Row house itu menggunakan konsep rumah mikro atau rumah yang kecil untuk mengefisiensikan lahan yang ada. Karena kita tahu lahan itu semakin terbatas ya di perkotaan, sehingga sangat penting nih untuk memaksimalkan lahan yang ada. Dan dengan konsep rumah mikro atau rumah yang kecil ini sebetulnya bisa sangat membantu untuk aspek keberlanjutan juga, karena dengan rumah yang kecil material yang digunakan juga kan semakin sedikit karena lebih efisien juga. Selain itu dari segi sumber daya alam yang digunakan juga semakin sedikit, sehingga dampak bagi lingkungannya diharapkan juga semakin sedikit atau meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan. Nah, di row house sendiri juga terdapat filter air untuk menjernihkan air yang tadi ditampung dari air hujan untuk dapat dikonsumsi sehari-hari sehingga aman digunakan. Selain itu, air dari sisa pembuangan seperti dari toilet atau dari wastafel ini masuk ke dalam saluran yang kita filter menggunakan sistem grey water treatment yang alami, jadi menggunakan pasir, batu-batuan dan juga tanaman sehingga air yang keluar ke rumah itu sudah aman dan tidak memiliki dampak bagi lingkungan. Di samping itu, row house tidak hanya ingin menjadi sekedar rumah saja yang memiliki aspek keberlanjutan, tapi row house ingin membentuk gaya hidup seseorang juga menjadi lebih sustainable atau lebih berkelanjutan, sehingga orang yang tinggal di dalamnya bisa menerapkan aspek-aspek sustainability. Contohnya dengan rumah yang lebih kecil atau compact dan minimalis, ini dapat mendorong seseorang agar tidak konsumtif dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari, misalkan seperti itu, sehingga bisa meminimalisir dari segi sampah yang dihasilkan juga, dan juga bisa meminimalisir energi yang digunakan juga dan meminimalisir dampak bagi lingkungan. Selain itu, row house juga ingin membentuk gaya hidup seseorang agar bisa memilah sampah, karena kita ada taman
yang lebih luas nih di sekitar row house. Dengan rumah yang lebih kecil, mengefisiensikan lahan yang ada, diharapkan orang tuh dapat memilah sampah organik atau misalkan sampah yang dapat dikompos dan tidak dapat dikompos, sehingga sampah organik atau sampah yang dapat dikompos itu bisa diselesaikan di kebun row house itu, karena bisa digunakan kembali sebagai pupuk kompos yang nantinya bisa bermanfaat untuk sayur mayur yang misalkan orang itu tanam dan nanti akan dikonsumsi oleh penghuninya itu sendiri, sehingga bisa menciptakan keberlanjutan atau circularity. Dan rumah yang lebih kecil atau lebih compact itu membuat biaya maintenance juga lebih murah, karena yang pasti maintenance-nya jadi lebih mudah. Orang yang tinggal di dalamnya juga jadi bisa lebih fokus nih untuk hal-hal lebih penting dari hidupnya gitu, karena jadi nggak capek untuk bebersih, misalkan lebih efisien waktunya untuk bekerja, sehingga kita bisa lebih produktif. Row house itu juga ingin mengedukasi masyarakat, khususnya orang yang ingin tinggal di row house, untuk bisa merubah pola konsumsinya. Jadi kita mengajak orang untuk mungkin belanja di toko curah nih, untuk meminimalisir sampah kemasan yang digunakan dari mungkin kemasan sabun-sabunan atau makanan, dan juga plastik sekali pakai. Dari situ kita bisa meminimalisir sampah plastik yang berakhir ke lingkungan atau ke TPA. Nah, misalkan ada sampah yang dihasilkan di rumah tersebut, ini juga kita anjurkan untuk misalkan disetorkan ke bank sampah atau pengumpul-pengumpul sampah, agar sampah-sampah tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk dijadikan mungkin material bangunan atau didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat lainnya. Row house menggunakan material-material daur ulang atau memanfaatkan material yang tidak termanfaatkan sebelumnya menjadi material bangunan. Untuk prototipe kami yang pertama, kami menggunakan recycled styrofoam untuk pengisi dinding dan juga atapnya. Dan kalau kita bilang styrofoam itu tidak ramah bagi lingkungan, ya mungkin iya, ini tidak ramah bagi lingkungan jika berakhir ke TPA atau ke sungai yang tidak bisa terurai hingga 450 juta tahun lamanya. Tapi bayangkan jika material yang lama tidak dapat terurai ini digunakan sebagai material bangunan, pastinya rumah ini akan menjadi rumah yang tahan lama atau durable. Selain itu, di row house juga menggunakan material daur ulang seperti dari plastik daur ulang yang kami bentuk sebagai tiles atau pengganti keramik untuk dinding kamar mandi. Kami juga akan bekerja sama dengan partner-partner kami untuk menggunakan material-material residu lain seperti dari puntung rokok, pembalut, dan juga masker sekali pakai. Konstruksi material yang kita gunakan di row house itu juga sudah terbukti fire retardant dan juga tahan gempa. Selain itu, dengan penggunaan material daur ulang, ini memiliki embodied energy yang lebih rendah dibandingkan dengan material konvensional seperti bata merah pada umumnya, sehingga emisi karbon yang dihasilkan juga semakin rendah. Harapannya, row house tidak hanya dapat menjadi alternatif cara membangun perumahan yang lebih berkelanjutan di masa yang akan datang, tapi juga bisa menjadi alternatif untuk sektor pariwisata dan juga menjadi solusi bagi bangunan pasca bencana. Dan juga row house berharap dapat mengubah cara hidup seseorang untuk dapat lebih berkelanjutan, sehingga menciptakan lingkungan binaan yang mandiri dan juga lestari. Harapannya, row house dapat menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya di bidang arsitektur dan juga konstruksi, untuk mengubah cara hidup kita lebih berkelanjutan dan juga mengubah cara kita membangun agar memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sehingga kedepannya tidak ada nih yang namanya sampah lagi, tapi semua sampah itu atau material-material yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan untuk membangun lingkungan binaan yang lebih mandiri dan juga lestari. Dear Karendi, begitulah suasana di Desa Parompong sekarang. Kami banyak belajar dari Kamikatsu, desa yang pernah kamu kunjungi di Jepang. Siapa sangka, berawal dari material yang terbuang, membawa kami menjadi pemenang. Doakan kami ya, agar selalu amanah dalam mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari di kampus kami tercinta, agar dapat mengharumkan nama Jawa Barat dan terus menginspirasi untuk Indonesia yang lestari. Salam, Cassandra.